Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma Fauziah, NPM 10070717019 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya, yaitu usulan perbaikan kualitas produk induktor toroidal dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA dan metode Fault Tree Analysis atau FTA di Cipta Karya Mandiri. Untuk yang pertama yaitu latar belakang masalahnya. CP Cipta Karya Mandiri ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan spare part alat elektronik berupa induktor toroidal. Nah, induktor toroidal ini sendiri biasanya digunakan sebagai alat untuk pada alat elektronik berupa TV, PCR, peralatan audio, atau juga bisa digunakan untuk sensor mobil. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan permintaan produk induktor toroidal yang menyebabkan perusahaan harus lebih banyak memproduksi produk daripada biasanya. Sehingga perusahaan melakukan perluasan area kerja, melakukan penambahan jumlah tenaga kerja, serta melakukan penambahan alat kerja. Tetapi terjadi peningkatan persentase produk cacat pada tahun 2020 ini. Persentase cacat tertinggi pada tahun 2020 ini hampir mencapai 3%, sedangkan pada tahun 2019 hanya di kisaran 1%. Selain itu, terjadi juga pengembalian produk pada bulan Desember tahun 2020 yang dilakukan oleh customer kepada perusahaan karena customer menerima produk yang ada cacatnya. Maka perusahaan perlu melakukan peningkatan kualitas menggunakan bantuan alat serta metode, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode Fault Tree Analysis ini sendiri dan metode Failure Mode and Effect Analysis atau menggunakan metode FMEA dan FTI ini sendiri. Untuk metodologi penelitiannya, di sini saya menggunakan metode Fault Tree Analysis dengan metode Failure Mode and Effect Analysis. Nah, untuk FMEA ini sendiri merupakan prosedur untuk menggambarkan berbagai macam potensi kegagalan pada suatu sistem yang kemudian dianalisis untuk mengetahui efeknya terhadap sistem tersebut sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya. Untuk FTA-nya ini sendiri merupakan diagram pohon kesalahan dari suatu proses, produk, ataupun sistem untuk mengidentifikasi kegagalan yang dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi serta menghilangkan kegagalan tersebut. Nah, FTA ini sendiri digunakan pada proses pembuatan FMEA. Untuk langkah-langkah pembuatan FMEA-nya, yang pertama, menentukan komponen dari sistem atau proses produksi, yang kedua, mengidentifikasi fungsi dari sistem atau proses produksi, yang ketiga, mengidentifikasi mode kegagalan, yang keempat, menentukan efek kegagalannya, yang kelima, menentukan penyebab kegagalannya. Nah, langkah menentukan penyebab kegagalan ini di sini menggunakan metode FTA. Selanjutnya itu menentukan nilai severity, menentukan nilai occurrence, menentukan nilai detection, serta menghitung nilai RPN dari hasil perkalian severity, occurrence, dan detection. Setelah itu, melakukan rekomendasi tindakan perbaikan berdasarkan prioritas tertinggi. Untuk selanjutnya yaitu ada identifikasi mode kegagalan. Di sini identifikasi mode kegagalannya digunakan menggunakan diagram Pareto. Di sini terdapat 10 jenis cacat yang menyebabkan terjadinya cacat pada induktor toroidal. Nah, untuk di sini yang akan diidentifikasi penyebabnya yaitu hanya yang termasuk ke dalam 80% kumulatif cacat. Nah, untuk yang termasuk ke dalam 80% kumulatif cacat itu terdiri dari winding kendor, winding jelek, bonding over, pin merah, dan wire luka. Untuk selanjutnya identifikasi penyebab kegagalan menggunakan FTA. Untuk jenis cacat winding kendor ini sendiri, penyebabnya yaitu pekerja baru, pekerja kelelahan, ragum yang sudah tua, dan meja kerja yang sudah tua. Begitu pula dengan winding jelek, yang terdiri dari penyebabnya itu pekerja yang kelelahan, pekerja baru, ragum yang sudah tua, dan meja yang sudah tua juga. Untuk jenis cacat bonding over, yaitu terjadi karena pekerja yang kurang teliti dan kurangnya kemampuan pekerja. Sedangkan untuk terjadinya pin merah itu disebabkan oleh pekerja yang kurang fokus, serta pekerja yang tidak tahu batas melakukan stripping. Selain itu juga penggantian amplas yang tidak terjadwal juga menjadi penyebab terjadinya pin merah. Lalu ada mesin stripping yang sudah tua juga yang bisa menjadi penyebab terjadinya pin merah. Untuk wire luka ini sendiri, untuk penyebabnya yaitu kurangnya kemampuan pekerja, pekerja yang kurang fokus, serta mesin stripping yang sudah tua. Di sini dapat dilihat hasil dokumentasi FMEA untuk nilai RPN yang tertingginya yaitu pada proses winding atau proses stripping dengan mode kegagalan berupa wire luka dan efek kegagalan potensial berupa toroidal dapat menginduksi komponen lain yang ada di sekitarnya
Dengan penyebab potensialnya itu berupa pekerja yang kurang fokus dengan proses kontrol saat ini pengawasan dari kepala produksi yang mendapatkan nilai EPN tertinggi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun untuk kesimpulan ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya produk cacat induktor toroidal ini yaitu manusia, mesin, serta alat yang digunakan. Sedangkan dari hasil EPMEA diketahui nilai EPN tertinggi itu yang tadi sebesar 216 terjadi pada mode kegagalan potensial wire luka yang disebabkan oleh pekerja yang kurang fokus dalam melakukan pekerjaannya, sedangkan nilai EPN terkecilnya yaitu sebesar 56 terjadi pada mode kegagalan potensial berupa pin merah yang disebabkan oleh penggantian amplas yang tidak terjadwal. Setelah diketahui potensial kegagalannya dari nilai EPN tersebut, maka dibuatlah usulan perbaikannya. Adapun untuk usulan perbaikannya, yang pertama terdiri dari usulan untuk meningkatkan pengawasan dari kepala produksi, yang kedua memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para pekerja, yang ketiga mengadakan pelatihan rutin, yang keempat membuat display batas melakukan stripping, yang kelima melakukan perbaikan terhadap mesin stripping, yang keempat penggantian ragum, yang selanjutnya yaitu perbaikan terhadap meja kerja, yang terakhir yaitu membuat jadwal penggantian amplas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.